Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi ketiga. Setelah sebelumnya ada Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, dan di urutan ketiga itu Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Rasul Allah pertama yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi para rasul dari 25 rasul atau nabi ini ada 5 diantaranya yang mendapatkan gelar ulul azmi. Salah satunya adalah Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini merupakan Rasul Allah pertama yang mendapatkan gelar tersebut. Agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Adam terus berkembang. Tetapi setelah masa yang panjang antara Nabi Idris dan Nabi Nuh, menyebabkan umat manusia, yang dimaksud di sini adalah kaumnya Nabi Nuh, pada saat itu sudah jauh menyimpang dari jalan Allah. Jadi, kaumnya Nabi Nuh ini sudah menyimpang dari ajarannya Nabi Idris dan juga Nabi Adam, yang mana mereka mengajarkan umat manusia untuk menyembah kepada Allah. Akan tetapi kaumnya Nabi Nuh ini sudah mulai menyimpang dari ajaran tersebut. Mereka, kaum Nabi Nuh, menyembah patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Pada awalnya, orang-orang soleh pada zaman Nabi Idris, ini patung yang akhirnya disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Jadi pada awalnya, orang-orang soleh pada zaman Nabi Idris, ada orang soleh yang bernama Wad dan juga Suwa, itu selalu mengingatkan masyarakat agar selalu bertakwa pada Allah. Jadi kedua orang ini, orang soleh pada zaman Nabi Idris yang bernama Wad dan Suwa, ini dikenal sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang selalu mengajak berbuat baik kepada sesama, orang yang selalu baik terhadap sesama, dan memang kedua orang ini memang terkenal sekali dengan kebaikan-kebaikannya. Sehingga setelah mereka wafat, masyarakat pada zaman itu membuat patung yang menyerupai mereka dengan tujuan untuk mengenang jasa mereka. Jadi masyarakat pada saat itu sebenarnya tujuannya baik. Membuat patung yang menyerupai Wad dan Suwa itu tujuannya supaya orang-orang pada saat itu mengenang pada kebaikan-kebaikan mereka saat masih hidup. Itu tujuannya. Akan tetapi, dengan dibuatnya patung tersebut, iblis menjadikannya celah untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan bagaimana? Jadi, yang pada awalnya patung tersebut dibuat hanya untuk mengenang jasa mereka saja, pada akhirnya oleh kaumnya Nabi Nuh disembah sebagai Tuhan. Nabi Nuh alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada saat usia 480 tahun. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa usianya Nabi Nuh ini adalah 950 tahun. Dan ketika beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, itu ketika berumur 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dan menyeru kepada kaumnya agar menyembah kepada Allah. Jadi ketika Allah mengangkat Nabi Nuh, ketika Allah mengangkat Nuh menjadi nabi sekaligus rasul, itu pada saat itu kaumnya sudah melenceng.
hingga Allah mendatangkan Nuh untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi, orang yang mau mengikuti ajakannya Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang saja. Jadi dari sekian banyak umatnya, dari sekian banyak kaumnya Nabi Nuh, yang mau mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh, yang mau mendengarkan dan sekaligus mengikuti ajakannya Nabi Nuh, itu hanya sedikit saja. Jadi amar ma'ruf ratusan tahun, yang ikut hanya 80 orang saja. Dan itu pun bukan dari kalangan orang terpandang. Jadi pengikutnya Nabi Nuh ini rata-rata orang miskin, orang kaum lemah, rata-rata pengikutnya ini. Ajakan Nabi Nuh untuk menyembah Allah tidak hanya mendapat penolakan dari kaumnya saja, melainkan dari keluarganya sendiri, yaitu istri dan putra sulungnya yang bernama Kan'an. Jadi selain ditolak mentah-mentah oleh kaumnya, ajakannya tersebut juga ditolak oleh keluarganya sendiri, yaitu istri yang seharusnya mendukung, membantu terhadap perjuangan suaminya. Ini malah menentang bersama putra sulungnya yang bernama Kan'an. Selain menentang, istri dan anaknya ini pun mempengaruhi yang lainnya supaya tidak ikut terjerumus, supaya tidak ikut pada ajakannya Nabi Nuh. Bagi kaum yang durhaka, Nabi Nuh dianggap sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Jadi mereka kaumnya Nabi Nuh, mendengar dakwahnya Nabi Nuh, mendengar ajakannya Nabi Nuh supaya menyembah pada Allah, mereka bukannya menerima lalu mengikuti, tapi mereka itu menentang sekaligus menantang. Mereka kaum Nuh menentang pada ajarannya Nabi Nuh dan berkata, jika memang kedurhakaan kami ini kepada Allah dapat mengundang azab yang besar, coba datangkan azab seperti apa yang Allah akan datangkan kepada kami. Jadi menentang sekaligus menantang apa yang akan kami terima jika memang kedurhakaan kami ini dapat mendatangkan azab dari Allah. Seperti itu. Nah, setelah itu kemudian Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh yang sekaligus petunjuk tersebut merupakan mukjizat yang Allah datangkan kepada Nabi Nuh, yaitu Allah perintah kepada Nabi Nuh untuk membangun bahtera atau kapal yang besar. Pembuatan bahtera atau kapal tersebut memakan waktu yang sangat lama. Ada yang menerangkan kurang lebih 40 tahun proses pembuatan kapalnya itu. Jadi dari mulai menanam pohonnya untuk menjadi bahan baku kapal tersebut sampai tanaman tanaman palem kalau nggak salah, yang dijadikan untuk bahan baku membuat kapal tadi. Kan bahan bakunya dari kayu ya. Jadi dari mulai menanam dulu sampai dipanen terus dibuat itu kurang lebih 40 tahun. Dan selama Nabi Nuh alaihi salam ini membuat perahu, kesabarannya ini benar-benar diuji. Oleh kaumnya dicaci, dihina, dikatakan orang gila, bahkan ada yang menerangkan lagi bahwa si perahunya tersebut, perahu yang belum jadi itu dijadikan tempat untuk buang air besar oleh kaumnya. Nah, ya ibaratnya kalau di pandangan mereka kaum Nuh yang tidak mempercayai, yang tidak mau mengikuti ajakannya Nuh, itu kalau memang
orang yang waras, bagaimana mungkin keadaan di gurun pasir itu tidak ada hujan, ibaratnya kemarau terus-menerus, tapi membuat perahu. Itu pikirannya mereka kaum kafir pada saat itu. Ya. Mereka kaum yang tidak mau mengikuti ajakannya Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh melaksanakan membuat kapal, membuat bahtera itu karena semata-mata perintah dari Allah. Dijelaskan bahwa bahteranya Nabi Nuh, kapal besarnya Nabi Nuh, itu memiliki ukuran panjang sekitar 1200 hasta dan lebar 600 hasta. Terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama untuk hewan, tingkat kedua untuk manusia, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Itu kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Setelah selesai membuat bahtera, maksudnya setelah selesai membuat kapal yang besar itu, di tengah gurun pasir selama kurang lebih 40 tahun tuh dari proses menanam pohonnya itu sampai akhirnya dibuat menjadi kapal besar. Nah, setelah Nabi Nuh selesai membuat kapal besar tersebut selama kurang lebih 40 tahun ya, dari proses awal hingga selesai itu kurang lebih 40 tahun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap dengan tanda jika muncul air dari dapurnya Nabi Nuh, maka itu merupakan perintah Allah untuk Nabi Nuh agar segera bergerak menuju bahtera atau kapal besar. Jadi setelah Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh agar membuat kapal besar, kemudian Nabi Nuh pun mewujudkannya, mengikuti perintahnya Allah tersebut. Dan setelah selesai kapal tersebut dibuat, Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk bersiap-siap dengan suatu tanda, jika muncul air dari dapurnya Nabi Nuh, berarti itu pertanda sebagai perintah dari Allah kepada Nabi Nuh dan kaumnya yang mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh untuk segera bergerak masuk ke dalam kapal. Berarti itu tanda bahwa Allah akan segera mendatangkan azab. Azab yang pernah ditantang oleh mereka kaum kafir yang ketika Nabi Nuh berdakwah tapi mereka malah menentang sekaligus menantang. Setelah semua makhluk yang Allah takdirkan selamat, dalam arti makhluk di sini adalah 80 orang tadi, 80 orang dari kaumnya Nabi Nuh yang mau beriman, dan hewan yang berpasang-pasangan. Nah, setelah semua makhluk Allah tersebut yang Allah takdirkan selamat masuk ke dalam kapal, setelah semuanya masuk, maka pintu kapal pun ditutup oleh Allah. Nah, kemudian Allah menurunkan air dari langit berupa hujan yang sangat deras dan mengeluarkan air dari bumi. Jadi ketika itu Allah itu mendatangkan air enggak cuma dari langit saja. Dari langit Allah turunkan hujan yang amat sangat deras dan dari bumi pun keluar air. Pada saat itu tidak ada satu celah pun dari muka bumi yang tidak mengeluarkan air sama sekali. Jadi dari bumi ini, dari tanah ini keluar air. Dari langit turun hujan deras. Nah, air pada saat itu terus naik tinggi hingga di atas kepala, bahkan hingga melampaui tingginya pohon dan puncak gunung. Akhirnya seluruh permukaan bumi diselimuti dengan air. Itulah banjir terdahsyat sepanjang masa yang tidak pernah ada yang bisa menandingi dahsyatnya banjir pada saat zaman Nabi Nuh ini.
Nah, si Kan'an pada kejadian ini, pada kejadian banjir yang sudah mulai Allah datangkan, nah Kan'an ini diajak oleh Nabi Nuh ini, diajak supaya mau naik ke kapal bersama ayahnya. Wahai Kan'an anakku, naiklah bersama kami. Akan tetapi si Kan'an ini dengan sombongnya, dia menolak, tidak ayah, aku akan naik ke atas gunung. Nah, dan memang perahu yang tadi Allah perintahkan supaya dibuat oleh Nabi Nuh ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau memang dasarnya orang itu tidak beriman, maka dengan sendirinya dia akan menolak untuk ikut bersama Nabi Nuh naik ke dalam, bukan perahu ya, kapal, naik ke dalam kapal. Nah, jadi itulah cerita singkat tentang Nabi Nuh ya. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua, khususnya untuk yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.